Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita menyaksikan jarangnya politisi dari Tatar Sunda yang dominan dan sangat berpengaruh. Padahal jika melihat sejarah berdirinya negeri ini, politisi asal Tatar Sunda ini cukup berpengaruh dalam memberikan alternatif kebijakan yang konsisten dan mencerahkan. Di samping sangat menjunjung nilai-nilai kebangsaan yang berkemajuan. Jadi mengapa sekarang ini peran masyarakat Sunda dalam perpolitikan di tanah air cenderung tersisihkan, padahal potensi dari segi suara pemilih sangat signifikan. Jika melihat data pemilih tahun 2024, dari sekitar 204 juta pemilih, setidaknya ada sekitar 50 juta pemilih atau sekitar 25% dari pemilih total di Indonesia yang mendiami sekitar Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Sekarang ini setidaknya ada beberapa ciri dari politisi Sunda yang hilang. Yang pertama adalah dari segi intelektualitas. Zaman awal kemerdekaan, politisi Sunda itu terdiri dari orang-orang yang sangat cerdas dengan prinsip jalma hirup ku akalnya atau manusia hidup dengan akalnya, memungkinkan masyarakat Sunda terdepan dalam hal segi intelektualitas. Dan yang kedua tentang komitmen yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan juga keteguhan dalam berprinsip. Masyarakat Sunda itu sangat berpegang teguh kepada nilai-nilai, bukan pada doktrin yang kadang menipu. Dan ciri berikutnya adalah hilangnya istihad politik yang berkemajuan, baik dari segi keagamaan maupun dari segi kenegaraan. Sekarang ini banyak politisi yang hanya menjadi pengikut dan pengekor, atau dalam tradisi Sunda disebut dengan istilah ngabuntut muning. Sehingga ciri-ciri dari politisi yang cerdas, berkemajuan, atau berkonsep masa depan dan mencerahkan seolah telah hilang. Jadi sekarang ini harusnya banyak memberikan alternatif terhadap problem bangsa, karena banyak nilai-nilai kebangsaan yang sudah banyak ditinggalkan. Tetapi seperti kebanyakan dari politisi lainnya di negeri ini, sekarang ini kebanyakan mencari titik aman dengan tidak memberikan kontribusi pemikiran yang positif dan juga kritis. Dan untuk lebih jelasnya, sebagai sebuah perbandingan, pada kesempatan ini akan dibahas beberapa politisi Tatar Sunda yang kredibel dan sangat berperan di era kemerdekaan, baik tokoh keagamaan maupun politisi berlatar belakang pendidikan di era Hindia Belanda. Dalam keagamaan mungkin kita mengenal dua tokoh berpengaruh dalam perpolitikan di tanah air di awal kemerdekaan. Yang pertama adalah Ajengan Ahmad Sanusi atau Kiai Ahmad Sanusi yang berasal dari Sukabumi, dan yang kedua adalah Kiai Abdul Halim asal Majalengka. Kiai Ahmad Sanusi merupakan ulama besar asal Sukabumi yang lahir pada tahun 1889 Masehi dan meninggal pada tahun 1950 Masehi. Ia pernah belajar di Mekah dan pernah juga mendapat kehormatan menjadi imam di Masjidil Haram. Ia merupakan penulis produktif, karyanya lebih dari 120 judul buku dalam bahasa Sunda dan 22 judul buku dalam bahasa Melayu. Ia menjadi pendiri dari beberapa organisasi. Pada tahun 1931 ia mendirikan Al-Ittihadiyatul Al-Islamiyah, dan perkembangannya di era Jepang kemudian menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia atau PUII, dan pada tahun 1953 bermerger dengan Perserikatan Ulama atau PO
yang didirikan oleh Kiai Abdul Halim dari Majalengka menjadi organisasi Persatuan Umat Islam. Jika ejaan lama disebut POI atau ejaan baru disebut PUI, Persatuan Umat Islam. Dan ia juga mendirikan perguruan Samsul Ulum atau dikenal juga dengan Pesantren Gunung Puyuh di Sukabumi. Dalam bidang politik, pada awalnya ia bergabung dengan Syarikat Islam ketika masih di Mekah, dan perkembangannya ia kemudian menjadi anggota BPUPKI dan menjadi anggota KNIF. Ia oleh Gunsei Kanbu dimasukkan ke dalam 100 orang terkenal di Jawa. Tokoh berikutnya adalah Kiai Haji Abdul Halim dari Majalengka. Ia lahir pada tahun 1887 dan meninggal pada tahun 1962 Masehi. Ia pernah belajar di Mekah dan bersahabat baik dengan Ahmad Sanusi, Mas Mansur, dan Wahab Hasbullah. Setelah kembali dari Mekah, ia kemudian memperkenalkan sistem pendidikan yang modern yang menggabungkan ketakwaan dengan penguasaan keterampilan atau teknologi tepat guna. Pada tahun 1912 yang dijalankan lewat organisasi yang disebut dengan Hayatul Qulub atau kehidupan hati. Sistem pendidikan modern ini mirip dengan sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Kiai Ahmad Dahlan dalam organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Tetapi karena penentangan di daerahnya tidak begitu frontal sehingga berjalan normal-normal saja. Pada tahun 1917 ia mendirikan organisasi Persyarikatan Ulama atau dalam ejaan lama disingkat dengan nama PO, yang kemudian pada tahun 1953 bermerger dengan Persatuan Umat Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi menjadi Persatuan Umat Islam atau PUI. Dalam bidang politik ia kemudian bergabung dengan Syarikat Islam dan ia kemudian menjadi anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan menjadi anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat bersama sejawatnya Kiai Ahmad Sanusi. Dan politisi berikutnya adalah kalangan terdidik dari sekolah-sekolah di Hindia Belanda. Yang pertama adalah Mr. Samsudin yang berasal dari Sukabumi, yang lahir pada tahun 1908 dan meninggal pada tahun 1950 Masehi. Ia seorang politisi yang sangat cerdas, lulusan dari Universitas Leiden, Belanda dengan predikat cum laude, dan karirnya dalam bidang politik begitu moncer di usianya yang sangat muda. Pada tahun 1941 ia diangkat menjadi anggota Polskrad. Pada tahun 1942 ia diangkat menjadi ketua muda Partai Indonesia Raya atau Parindra. Pada tahun itu juga, yaitu di era Jepang, ia diangkat menjadi ketua Gerakan 3A yang merupakan propaganda Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia dalam melawan Belanda. Pada tahun 1944 ia diangkat menjadi wali kota pertama di Sukabumi. Menjelang kemerdekaan ia kemudian diangkat menjadi anggota BPUPKI. Setelah merdeka ia kemudian menjadi komandan Hizbullah dan diangkat lagi menjadi wali kota Sukabumi. Kemudian menjadi wakil Perdana Menteri satu mewakili Masumi di era kabinet Amir Syarifuddin II.
dan ia juga pernah menjadi Menteri Penerangan. Ia meninggal pada usia yang sangat muda pada tahun 1950 di usia 42 tahun. Politisi Sunda berikutnya adalah Mr. Saprodin Prawiranegara. Ia adalah seorang ekonom dan juga negarawan. Pernah menjadi Ketua PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pernah menjadi Menteri Keuangan dan juga merupakan Gubernur Bank Indonesia pertama. Ia lahir di Serang, Banten dan meninggal pada tahun 1989. Karir politiknya menunjukkan kecemerlangannya ketika masih muda. Pada tahun 1945, ia menjadi salah satu dari anggota Badan Pekerja KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, dan pada tahun 1946 ia bergabung dengan Partai Masyumi. Kemudian menjadi Menteri Keuangan di era Kabinet Syahrir dan Menteri Kemakmuran di era Kabinet Hatta, dan kemudian menjadi Ketua PDRI ketika Soekarno-Hatta ditahan Belanda. Setelah itu kemudian ia menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Hatta. Salah satu kebijakan penting dari Saprodin adalah ia adalah orang yang mencetuskan dan mendistribusikan mata uang Republik Indonesia atau ORI, dan kebijakan terkenal lainnya adalah apa yang disebut dengan Gunting Saprodin yang bertujuan memangkas pasokan uang dengan memerintahkan pengguntingan uang terbitan Belanda. Politisi Sunda awal berikutnya adalah Otto Iskandardinata yang sering mendapat julukan si Jalak Harupat. Ia lahir di Bandung pada tahun 1897 dan meninggal pada tahun 1945. Pada awalnya ia bergabung dengan organisasi Budi Utomo, tetapi kemudian pindah menjadi anggota Paguyuban Pasundan dan menjadi ketuanya dalam waktu yang cukup lama. Ia pernah menjadi anggota Polskrad dari tahun 1930 hingga tahun 1941. Kemudian ia menjadi anggota BPUPKI dan juga menjadi anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia kemudian ditunjuk menjadi Menteri Negara yang bertugas mempersiapkan terbentuknya BKR atau Badan Keamanan Rakyat dari laskar-laskar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi nasibnya sangat tragis. Ia merupakan korban penculikan dari Laskar Hitam di Banten dan diperkirakan terbunuh di Mauk, Tangerang, Banten, tetapi jasadnya tidak ditemukan hingga sekarang. Politisi Sunda berikutnya adalah Insinyur Juanda. Nama lengkapnya adalah Juanda Kartawijaya. Lahir di Tasikmalaya pada tahun 1911 dan meninggal pada tahun 1963. Ia merupakan lulusan teknis Hogeschool de Bandung atau ITB sekarang yang lulus pada tahun 1933. Dalam organisasi, ia masuk organisasi non-politik Paguyuban Pasundan dan menjadi anggota dari Muhammadiyah. Pernah menjadi pengajar dan menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Dalam karirnya, baik dalam bidang politik dan kenegaraan, sangat moncer sekali. Ia merupakan Kepala Jawatan Kereta Api Pertama RI pada tahun 1946. Kemudian menjabat beberapa jabatan menteri, yaitu Menteri Perhubungan yang menjabat 2 kali dari tahun 1946 hingga 49 dan tahun 1950 sampai tahun 1953. Kemudian menjadi Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertahanan, dan puncaknya menjadi Perdana Menteri pada tahun 1957 hingga 1959. Dan di era presidentil ia
kemudian menjabat menjadi Menteri Keuangan dari tahun 1959 hingga 1962. Salah satu jasanya yang terpenting adalah apa yang disebut dengan Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 ketika ia menjadi Perdana Menteri. Bawah laut Indonesia adalah termasuk sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Demikian beberapa tokoh perpolitikan yang berasal dari Tatar Sunda, yang masih banyak lagi yang belum dibahas. Misalnya Mr. Kusuma Atmaja yang menjadi Mahkamah Agung pertama di Indonesia, yang lahir di Purwakarta pada tahun 1898 dan meninggal pada tahun 1952 dan lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.